Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Ardika dengan NPM 248.63. Oke, baik. Di sini kita akan mengerjakan sebuah tugas video hands-on yaitu pakai tracer ya di modul 5.1.9 investigate STP log preparation. Nah, jadi di sini kita akan menginvestigasi dari STP log. Ya, di sini akan ada sebuah langkah-langkah juga ya. Nah, jadi di sini kita yang pertama pada bagian awal ya, untuk tugas kali ini itu tujuannya kita untuk memahami bagaimana cara kerja dari spanning tree protokol atau STP dalam mencegah terjadinya loop pada jaringan switch yang memiliki jalur redundant. Nah, contohnya ini ada tiga ya. Yang pertama, mengamati status port STP pada jaringan yang telah konvergen. Yang kedua itu mengamati proses konfigurasi STP ketika terjadi perubahan topologi. Misalnya topologi itu berubah ya. Jadi pada bagian STP-nya itu dia tidak terganggu. Nah, jadi yang ketiga itu memahami alasan penggunaan status itu memblocking pada port tertentu. Misalnya saya memblok port ini nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi untuk skenario-nya itu digunakan pada jaringan switch untuk mencegah terjadinya loop akibat adanya jalur redundant. Pada topologi ini terdapat adanya tiga switch ya, bisa kalian lihat kita tiga switch dan dua PC. Nah, yang saling terhubung membentuk jalur alternatif. STP akan memilih jalur terbaik dan memblokir jalur lainnya. Nah, jadi untuk mengamati di bagian satu, ini kita spanning tree yang sudah terkonfigurasi aja terlebih dahulu. Jadi untuk langkah pertama itu verifikasi konektivitas. Nah, langkah pertama ini kita akan memastikan bahwa jaringan itu berfungsi dengan baik ya. Mari kita lakukan ping di PC1 atau PC2 ya. Nah, jadi kita masuk ke PC1 dulu ya. Kita coba masuk PC1 ya. Di sini enggak terminal. Di Command Prompt kalian ping arah si IP 192 sebentar, sebentar. Kita cek IP dulu. IP-nya belum ada ya. Oh, nguping ini ya, satu ini. Aduh, iya ya. 192, 168, 100. Satu 100 ini ya. 192, 168, 100. Kita coba ping tapi satu ke bagian PC2 ya. Dari PC1 kan ke PC2 kita coba ping. Kan melalui switch-switchnya juga ya. Nah, di sini untuk ping berhasil ya, replay, lalu ada time dan TTL-nya. Nah, jadi penjelasan pada bagian ping ini, perintah ping ini kita gunakan untuk menguji sebuah konektivitas sebuah jaringan. Jadi hasil dari ping ini itu berhasil ya. Nah, maka dari kedua host itu dapat saling berkomunikasi tanpa adanya error ya. Karena sudah di testing itu berhasil. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya, langkah kedua di sini kita akan melihat status dari spanning tree tersebut. Nah, untuk melihat status dari STP pada setiap switch yang kita gunakan, itu cukup kita gunakan perintah yang akan saya gunakan ya. Kita masuk ke switch terlebih dahulu. Switch mana aja, mau kalian pilih switch 1, switch 2, dan switch 3 itu basic ya, karena kita hanya melihat spanningnya aja. Enable, lalu kita show spanning VLAN 1. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi untuk kita show spanning VLAN tree 1 ini,
itu digunakan untuk menampilkan sebuah informasi FTP pada VLAN satu. Nah, termasuk root breadth, lalu ada root port, lalu decide port, serta status port. Jadi di sini kita bisa mau forwarding, blocking, listening, ataupun learning ya. Nah, jadi untuk hasil pengamatan pada bagian ini, di bagian ini bisa kita lihat ya, untuk di switch 2 itu terpilih sebagai root bridge, lalu untuk port Y0/2 pada switch 3 berada dalam status blocking. Lalu untuk port lainnya itu berada dalam status forwarding ya. Maka lampu oranye yang ada di sini ya, lampu oranye yang ada di sini itu menandakan bahwa port itu berada dalam status STP. Selain forwarding, itu biasanya blocking. Kayak misalnya port ini tidak menuliskan frame untuk mencegah terjadinya loop seperti itu. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian kedua, observe spanning tree convergence atau mengamati proses konfigurasi spanning tree. Nah, dari bagian kedua kita akan masuk ke langkah pertama terlebih dahulu. Langkah pertama di sini kita akan melepas sebuah koneksi antara switch 1 dan switch 2. Kabel yang terhubung dari switch 1 dan switch 2 itu kita lepas ya. Switch 1 dan switch 2 ini bakal kita lepas ya. Aduh. Sabar. Kita hapus dari sini ya. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah kita hapus nih. Jadi di bagian tindakan yang saya lakukan ini itu bisa menyebabkan perubahan topologi jaringan. Nah, sebelum dan sesudah kabel dilepaskan, kita akan menjalankan perintah show spanning tree VLAN satu tadi. Nah, di switch satu. Nah, di sini kita sudah ada langsung ada ini ya nih. Nah, kita show VLAN. Nah, hilang nih untuk di bagian ini ada yang hilang ya. Nah, jadi untuk di bagian langkah terakhir itu langkah kedua ya, observasi konvergensi. Nah, jadi untuk perubahan status port Gen 2 pada switch 3 itu blocking ya, blocking tidak merusak frame nih. Nah, di sini tuh yang oranye hilang ya. Yang di bagian ini saat kita hilangkan malah si yang tombol bulat warna oranye itu hilang. Nah, jadi untuk blocking itu portnya tidak bisa meneruskan frame, lalu listening itu adalah port memulai uh, menyampaikan BPD BPDU ya. Lalu learning port melalui mempelajari alamat MAC address. Lalu forwarding itu port aktif merusak frame ya. Nah, jadi proses yang kita lakukan ini disebut konfigurasi STP. Nah, STP ini sendiri itu membutuhkan sebuah waktu untuk memastikan bahwa jalur baru ini aman untuk kita gunakan tanpa menimbulkan loop yang sangat apa ya, hancur lah gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan verifikasi akhir dari konektivitas kita kali ini. Nah, di sini kita akan coba ping dari PC1 ya. Dari PC1 kita coba ping lagi ke arah PC2. Ping, nggak usah, begini aja ya. Nah, apakah masih bisa? Nah, jadi kesimpulan dari akhir tugas kita ini, uh, spanning tree protocol ini berhasil mencegah loop jaringan dengan memblokir jalur redundan. Ketika terjadi perubahan topologi STP, itu melakukan konvergensi dan mengaktifkan jalur cadangan sehingga konektivitas tetap terjaga aman seperti itu. Nah, mungkin untuk di tugas video kali ini cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.